Sekarang kita sesuai dengan tema kita hari ini, how to experience God. Mungkin sister semua juga udah pasti ngalamin ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti semuanya udah pernah ngalamin. Tapi mungkin ada yang masih bingung gitu ya, bagaimana pengalaman itu bisa benar-benar yang Tuhan mau, atau masih bingung dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Saya juga penasaran nih, pengen denger banget sharingnya dari Sister Dame. Semoga sharing ini juga bisa menguatkan kita dan membantu kita ya untuk lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya perkenalkan Sister Dame, pembicara kita. Dia itu dimulai dari memimpin mission team di Depok tahun 2011 dan sekarang menjadi Women Ministry Leader di Bogor dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Kami persilahkan waktu kepada Sister Dame. Thank you untuk perkenalannya. Udah olahraga juga tadi, seru juga ngeliat olahraganya, udah nyanyi juga, Christmas is a time to love. Now, I think it is a time to listen to the word of God, ya. Kenalkan, nama saya Dame. Saya tadi seperti yang udah dikenalin ya, saya tahun 2011 itu kami diminta, saya dan suami itu, untuk memimpin pemimpin mission team di Depok. Ya, sampai kemudian di tahun 2019 saya dan suami juga diminta untuk memimpin di Bogor karena karena yang memimpin Bogor pensiun dini waktu itu ya, jadi saya diminta untuk menggantikan. Jadi di sini saya ada bawa beberapa, ada dari Depok, ada dari Bogor. Saya benar-benar kasih taunya dalam waktunya cepat sekali. Jadi kalau mereka memang bisa ya, saya minta mereka datang. Dan ada beberapa yang join kali ini ya, dari Depok dan dari Bogor juga. Saya sementara ini ya, sampai nanti mungkin sampai akhir tahun ini saya masih memimpin dua ya, Bogor dan di Depok. Makanya kemarin waktu Sister Lulu bilang, Dame kamu Women Minister Leader-nya Depok ya gitu. Enggak, saya Bogor dan Depok, harus dipastikan Bogor juga harus masuk di dalamnya. Karena Tuhan percayakan dua ya kepada saya dan suami saya. Well, hari ini saya dapat kesempatan yang luar biasa untuk bicara tentang experience God. The thing yang sangat menarik dengan experience God itu adalah pengalamannya kita, ya. Tapi nggak bisa juga pakai standarnya kita. Kita harus pakai alami sekarang ini adalah dengan Tuhan. Jadi standarnya ya harus pakai standarnya Tuhan, seperti itu. Dan ini cukup satu topik yang sangat saya sendiri belajar sangat banyak, dan ini membuat saya sangat menikmati ya. Saya bisa lihat ke belakang dan saya tahu banyak hal yang saya harus ubah untuk saya benar-benar bisa mengalami Tuhan dalam hidup saya. Jadi sebelum kita mulai, kita mengambil waktu dan kita berdoa dulu ya. Oke, Bapak di sorga, selamat siang. Terima kasih untuk hari ini, untuk boleh ada di sini. Pandemik mungkin kita melihatnya sebagai satu hal yang banyak sekali Tuhan yang harus kita ubah. Tapi ketika ada saat seperti ini, bahkan untuk bisa ada di sini, di tempat yang berbeda-beda, tapi kami bisa di dalam Zoom ini, Tuhan. Ini juga karena kesempatan yang Engkau beri. Kami tahu Tuhan, semua terjadi itu karena kehendak Engkau. Dan kami percaya ini adalah kesempatan kami Tuhan, untuk kami bisa tetap satu berfellowship, tetap untuk bisa bersatu hati mendengar dan bersekutu, mendengar firman Engkau, dimanapun kami berada, walaupun pandemik apapun yang terjadi. Bersyukur sekali karena punya Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu punya rencana yang selalu luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, hari ini bantu kami Tuhan, untuk kami mempunyai hati yang sangat lembut, untuk kami bisa mengerti apa artinya mengalami Engkau, apa artinya mempunyai perjalanan bersama dengan Engkau. Bantu juga hamba Tuhan yang ketika membagi kebenaran firman Engkau, biarlah hanya kebenaran firman Engkau saja yang hamba berikan di sini, yang benar-benar hanya menunjukkan Tuhan bahwa inilah yang Engkau mau. Thank you Bapak untuk semuanya, mau serahkan semua ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.
Oke, saya share screen dulu ya. Oke, oke. Saya bisa dijadikan co-host dulu untuk saya bisa share screen. Sudah? Oke, oke. Ya, nah, oke. Ini judul yang dikasih ke saya, tema yang dikasih ke saya, How to Experience God. Ya, saya benar kan ya, sister di sini ini Ladies Bible Talk Menteng, benar ya saya ya? Jangan sampai saya salah loh. Ini ada PDG awesome di sini. PDG-nya benar-benar kocem sekali. Ya, saya dengar nama PDG-nya, saya bilang, oh kita dari PDG awesome. Saya langsung terkesima mendengarnya. Keren sekali namanya awesome. Ya, dan saya merasa pasti kalau namanya udah awesome, sister-sisternya juga kan seperti kalau kita di Alkitab ya, nama itu menunjukkan orangnya seperti apa. Jadi saya percaya ini adalah grup yang sangat awesome. Ya, semangat sekali soalnya. Saya udah dihubungin sekitar 2 minggu apa 3 minggu sebelumnya ya. Luar biasa sekali persiapannya. Oke, okay? So this is it. Oke, okay, this is the Sinagas. Ini anak saya. Ya, ini suami saya John Sinaga. Ya, kami menikah di 2010 dan ini adalah dua jagoan kami. Ini Hezekia yang sebelah kanan, ya anak saya yang paling besar berumur 10 tahun. Dan ini Amadeo, anak saya yang kedua yang berumur 8 tahun. Mereka berdua ini adalah anak yang Tuhan percayakan dengan dua karakter yang berbeda. Dan saya cuma bisa melihat dan saya cuma bisa bersyukur karena saya tahu kalau saya dikasih mereka, kita dikasih kepercayaan untuk membesarkan mereka, itu adalah bagian saya untuk saya mengalami Tuhan melalui mereka. Ya, oke, this is the Sinadas. Oke, now Desember ya, akhir tahun. Kalau orang sudah akhir tahun ya, kalau awal tahun kita sibuk dengan resolusi ya. Apa yang akan kita lakukan di tahun 2022. Tapi kalau di akhir tahun seperti ini biasanya kita ambil banyak waktu ya untuk refleksi, ya untuk kita melihat atau kita mencoba mengevaluasi atau kita mencoba melihat apa sih yang sudah terjadi di dalam hidup kita selama setahun ini. Ya, kita mungkin ada mau refleksi keluarga gitu ya. Bukan refleksi ya. Saya tahu, saya percaya di sini semua mengerti maksudnya saya. Jadi kita ada kita mau ambil waktu biasanya untuk refleksi keluarga. Kita juga mau apa yang terjadi dengan keluarga kita. Apakah kita sudah benar-benar mungkin secara hubungan dengan keluarga kita ini memang sudah oke, atau dari awal tahun sampai akhir tahun sama aja, nggak ada perubahan. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Apakah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dalam pekerjaan kita? Kemudian kita lihat diri kita, karakter saya banyak berubah nggak ya? Dulu di awal tahun 2021 saya pengennya apa ya? Apakah di akhir tahun ini saya sudah refleksikan, apakah saya sudah mencapai ini atau saya masih jauh banget dari sini? Ya, kemudian kita juga banyak sekali refleksi yang lain. Tapi apakah kita juga mengambil waktu untuk porsi yang cukup besar untuk kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana relationship-nya kita, ya, bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana hati kita dengan Tuhan, ya. Dan saya merasa mungkin pelajaran hari ini saya harap bisa membantu kita untuk kita bisa merefleksikan alat-alat yang ada, bahan yang nanti saya berikan. Saya harap itu juga bisa sangat membantu kita untuk kita bisa melihat sudah bagaimana sih hubungan saya dengan Tuhan. Oke. Nah, saya lihat kamus ya. When you say experience, kalau kita bilang experience, ada yang noun, ada yang verb. Nah, kalau verb-nya itu artinya to participate, berpartisipasi. Emotionally moved by.
learn by experience. Jadi kita itu belajar melalui pengalaman. Kita itu bergerak. Jadi waktu kita coba gabungin experience God, berarti kita participating seperti kalau tadi atas, berarti kita participating in the nature of God. We are moved by God. Kita tergerak oleh Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui pengalamannya kita. So ini maksudnya adalah gini. Kalau bahasa Indonesia itu ya sangat susah ya, kayak tahu. Kamu tahu orang, kamu kenal dia. Kalau tahu kan ya saya tahu Jokowi, atau saya kenal Jokowi gitu. Saya tahu Jokowi ya saya tahu informasi tentang Jokowi. Apakah saya kenal Jokowi? Ya enggak, orang nggak pernah salaman, nggak pernah benar-benar tahu siapa dia, yang tidak benar-benar mengenal hidupnya dia. Yang saya tahu adalah informasi tentang dia. Jadi kadang-kadang kita suka nyaru ya kalau kita pakai bahasa Indonesia. Makanya kalau kita pakai ke bahasa aslinya akan menjadi lebih jelas buat kita. Ya, jadi kalau saya bisa lihat apa maksudnya dengan knowing God ini atau experience God ini, kita bisa melihat itu adalah gini: knowing God by experiencing God, atau kita bisa melihat pengetahuan yang kita dapat itu melalui pengalaman atau melalui hubungan. Jadi kamu benar-benar tahu, kamu benar-benar mengenal, kamu benar-benar feel, ya. Berarti bukan cuma tentang mind, ya. Berarti bukan cuma tentang pikiran, tapi ini tentang hati, tapi ini tentang hidup, ya. Inilah experience. Ya, kalau bahasa aslinya disebut yada, itu untuk Hebrew-nya, tapi kalau untuk Greek-nya disebut ginosko. Nah, yada sendiri rada susah kita artikan ya. Jadi memang kalau nggak ada kata yang really bisa satu kata dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia yang bisa menggambarkan arti kata yada itu sendiri, karena lebih dalam artinya. Karena bukan cuma sekedar tahu, tapi harus mengalami. Gak ada experience, harus mengalami. Nah, jadi waktu saya dikasih tentang how to experience God, mungkin kita juga bertanya kayak gini, kenapa harus experience God? Why? Untuk apa? Kenapa harus experience God? Kenapa nggak cukup to know God dengan arti kata know seperti yang kita pikirkan, saya tahu. Ya, why? Karena Tuhan itu sendiri atau Allah kita atau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu ingin punya hubungan. Ya, tadi dibilang bahwa kita ini dibilang ya di situ relationally gain knowledge. Pengetahuan ataupun hal yang kita ketahui, yang kita dapat karena datang dari hubungan kita. Nah, kenapa jadi perlu experience itu? Karena Tuhan itu sendiri sangat suka mempunyai hubungan dengan kita. Ya, dari awal penciptaan kita lihat ya di Kejadian 3 ya, ketika Tuhan itu datang ke Taman Eden ya, dia datang berjalan di sana. Ya, jadi waktu Adam dan Hawa sudah jatuh, dia sudah memakan buah itu, mereka sudah memakan buah itu, dan kemudian mereka mendengar Tuhan berjalan di dalam taman. Ya, petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Ini menunjukkan gini loh, Tuhan itu udah biasa datang ke sana, udah biasa datang ke Eden. Ya, berjalan di sana. Saya kebayangin mereka ngobrol banyak, kemudian mungkin ada makan cerita, Tuhan ini nama binatang ini aku sebut ini, yang ini aku begini, gini ya. Dan saya merasa Taman Eden inilah surga itu sebenarnya. Ketika kita bisa bersama dengan Tuhan, and then kita bisa bicara, kita bisa have a relationship muka dengan muka, ya. Dan saya merasa, wow, inilah yang Tuhan mau. Dan Tuhan itu memang mau ini. Tuhan itu memang pengen sekali punya hubungan. Ya, makanya dia mintanya itu adalah experience, bukan sekedar know, bukan cuma sekedar apa yang kau pikirkan saja, bukan cuma intellectually aja, tapi life, ya, di pengalaman. Nah, di Ulangan 8 ayat 1-2 dikatakan begini, be careful to follow every command I'm giving you today.
so that you may live and increase and may enter and possess the land of the Lord promised on oath to your ancestor. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his command. Ya, saya sangat suka karena dikatakan di sini gini, Tuhan itu biarkan orang Israel itu keluar dari Mesir. Oh, Tuhan itu biarkan mereka selama 40 tahun di padang gurun itu hanya untuk supaya tahu hati mereka. Tuhan itu pengen tahu, Tuhan itu pengen melihat hatinya yang benar-benar mau ke dia. Jadi dari dulu Tuhan itu maunya itu dua ya, nggak dari dia aja. Nggak akan ada namanya hubungan kalau cuma dari satu pihak, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ya, cuma satu orang aja, mana bisa. Ya, saya dulu punya sahabat ya, saya kira sahabat saya. Jadi waktu dulu pertama kali saya ngajar, saya perkenalkan, saya juga latar belakang dulu saya lama menjadi kepala sekolah. Ya, 20 tahunan saya jadi kepala sekolah, dan saya punya rekan juga dulu di situ, jadi waktu ketika saya menjadi guru, dan saya sangat dekat dengan dia. I really admire her, saya sangat admire dia. Nah, saya begitu pengen, maksudnya saya merasa begitu dekat dengan dia, dan saya selalu bilang ke orang-orang bahwa ini adalah sahabat saya. Ya, sampai satu hal saya benar-benar crush. Ya, karena tiba-tiba dia ngomong ke orang, kan itu si Dame doang yang nganggap saya sahabat, saya mah enggak. Ya, saya pikir kayak, wah, that's hurt. Ya, yang namanya hubungan itu nggak boleh cuma satu. Ya, ini pertemanan aja harus datang dari dua-duanya. Ya, apalagi kita dengan Tuhan. Ya, nggak bisa cuma kita pikir Tuhan kan tahu, kan Tuhan, ya sudah gitu, nggak bisa. Karena Tuhan mau tahu, mau hatimu. Ya, that's why kita harus belajar dari satu orang yang merupakan, saya merasa dia adalah sahabatnya Tuhan. Ya, saya terus terang saya harus memastikan diri saya sampai di surga karena saya pengen sekali bertemu dengan dia. Selain saya pertama adalah saya bertemu dengan Tuhan ya, bertemu dengan Yesus ya. Nah, ini adalah yang kedua yang saya pengen ketemuin, yaitu Daud. Why? Karena di sini dikatakan tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. A man after my own heart. Saya merasa ini sebagai seorang Kristen mungkin ini tujuan, saya nggak tahu dengan kita semua di sini ya. Bagi saya cukuplah kalau Tuhan bilang, do you know Dame is a woman after my own heart. Seorang yang sangat tahu hatinya Tuhan. Saya pengen sekali pengen banyak cerita, pengen banyak dengar dari Daud. Tapi saya bersyukur karena Tuhan udah kasih, ya, dikasih kita firman Tuhan untuk kita bisa lihat apa sih yang Daud punya. Ya, kenapa saya ambil dia? Karena saya merasa ini adalah orang yang sangat punya hubungan dengan Tuhan. Ya, terus terang saya ambil satu harian hanya untuk membaca tentang Daud. Dan saya tahu saya kurang membaca tentang dia. Saya tahu saya harus ambil lagi lebih banyak waktu. Karena semakin saya membaca tentang Daud, semakin saya merasa no wonder. Dan membuat saya semakin penasaran bagaimana dia bisa menjalani hari-hari dan tetap mau benar, walaupun banyak jatuhnya. Jadi sangat real ya. Jadi saya nggak ngerasa dia nggak perfect, tapi he is still a man of the God's own heart. Itu memberikan kita banyak kesempatan bahwa kita pun bisa kayak dia. So apa yang Daud punya? Apa yang Daud punya? Ya, saya men-challenge ataupun saya memberikan kayak dorongan buat kita semua di sini juga untuk ambil waktu untuk mengenal banyak tentang hatinya Daud. So ini yang saya lihat dari Daud ya. Ini yang saya lihat dari Daud. Ini yang Daud punya. He has complete love. Total love-nya itu ke Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Ya, waktu pertama kali ya, cerita ini yang paling terkenal, dia dengan Goliat.
dia ini cuma gembala di padang, ya. Orang waktu lihat Goliat udah bilang, ketika Goliat bilang, kalau kalian berani sini, ya orang Israel semua ketakutan, lari tunggang-langgang. Ini kecil, wajahnya masih kemerah-merahan lagi, dikatakan di sana. Tapi apa yang Daud ini katakan? Dia bilang, ini siapa ya orang Filistin ini ya? Sampai ia berani mencomoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Imagine that. Dia itu sangat, dia nggak rela. Ya ada yang semena-mena gitu loh. Ada yang semena-mena kalau ini kan karena ini adalah bangsa pilihannya Tuhan. Dia marah sekali dan dia bilang, ini siapa ya? Daud itu nggak peduli, dia nggak lihat badannya, lucu ya. Dia nggak lihat besarnya badan Goliat itu. Dia nggak membandingkan Goliat dengan dirinya langsung. Tapi yang pertama sekali kepikir sama dia, oh, is this man berani-beraninya mencomoohkan barisan Allah yang hidup. Ya, waktu yang lain udah ketakutan, dia bilang, saya aja maju. Ya, dan Saul itu bahkan bilang sama dia, kamu yakin kamu mau maju? Ya, dia bilang, kamu yakin? Dia bilang, oh no, this one. Oke. Ketika dia bilang di 2 Samuel 6 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, waktu itu dia lagi memindahkan tabut. Ya, jadi waktu itu tabut dipindahkan ke Yerusalem. Dan Mikal, istrinya, itu begitu malu karena Daud itu bisa menari-nari dengan hamba-hamba yang lain. Dan dia itu menari seperti orang kayak benar-benar begitu bersemangat. Ketika Mikal menegur dia dan mengatakan, kamu raja, tapi kamu nari dengan para hamba itu. Dia bilang, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu, karena Mikal ini adalah anaknya Saul, dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan, aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Ya, kalau kita selalu baca ya, bagaimana orang kalau lagi jatuh cinta ya apapun akan dilakukan. Ya, tapi kalau kita kan lebih ngelihatnya itu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi bagaimana hatinya Daud? Daud is so totally in love with God. Dan dia nggak peduli. Dan kalaupun aku harus menghinakan diriku lagi, I don't care and I will do it. Nah, ini menunjukkan aku kayak seberapa jauh sih I'm willing to do. If I say I love God. Kalau saya bilang saya mencintai Tuhan. How much I'm willing to do? Berapa? Ya, kalau Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kita pakai itu enggak? Kadang-kadang kalau hati kita udah down, ya, terus otak kita nggak bisa lagi dibujuk, apakah kita masih pakai kekuatan kita terus untuk kita mencintai Dia? Ingat, ketika dia sekarang, Daud itu sudah selesai semuanya. Tuhan kasih banyak kemenangan sama dia. Ya, dan tabut Allah, ya. Itu tabut Allah sudah ada di Yerusalem. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. So it means udah oke, semua keadaan oke. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Daud itu, saya nggak tahu ya, Daud itu kayak sama seperti waktu dia lihat Goliat, dia nggak pernah lihat Goliatnya, dia selalu lihat Tuhannya. Waktu dia menari-nari, dia nggak pernah lihat dia bersama hamba kah, dia mau kayak gimana kah, dia cuma lihat Tuhannya. Ketika dia ada di tempat yang ketika dia sudah nyaman semuanya, yang dia lihat bukan kenyamanannya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan kok masih di tenda, saya masih udah di rumah. Kalau kita bilang kita mau experience God, how?
Have complete love to God. Complete love for God. Nah, kalau kita bertanya, gimana make complete love for God? Ya ini contohnya, banyak sekali di dalam Alkitab. Lukas 14 dengan jelas katakan, di ayat 26, kalau kamu tidak mengasihi lebih daripada bahkan dirimu sendiri dan orang-orang terdekat dengan kamu, ibumu, bapak, kamu nggak bisa. Itu complete love. Ya, jadi kalau kita mau experience God, have a complete love for God. A complete, nggak bisa setengah. Mungkin yang pertama kita harus benar-benar evaluasi dalam setahun ini. Do I really love God? Mungkin yang harus kita lihat adalah apa yang pertama-tama masuk di kepala kita. Apakah kita lebih banyak memikirkan negatif dari segala sesuatunya, atau kita lebih banyak memikirkan Tuhan dari segala sesuatunya? Ya, ini apa yang Daud lakukan itu sangat touch saya. Ya, saya merasa jauh sekali. Saya orang yang sangat khawatir. Maksudnya banyak sekali saya nggak banyak lihat Tuhan. Tapi belajar dari Daud, saya pikir kayak no wonder Tuhan bilang this is a man after my own heart. Karena hatinya Daud itu benar-benar mencintai Tuhan. Apalagi yang Daud punya? Total complete trust to God. Trust-nya itu nggak setengah-setengah. Apa yang dia lakukan? Waktu dia masih menghadapi Goliat, ya, ini yang dia lakukan. Ya, waktu itu Saul bilang sama dia, kamu yakin kamu mau maju? Ya, badannya besar, semuanya. Tapi dia cuma bilang gini, singa, aku ini gembala. Waktu aku lagi mengembalakan domba, itu ada singa, ada beruang datang. Dan aku itu bisa merobek mereka. Dan orang Filistin yang bersunat itu sama kayak binatang itu. Ya, Tuhan yang akan melepaskan aku. Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan Allah yang sama juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin ini. Nggak beda. Emang bagi Tuhan ada beda. Jadi kalau dengan beruang sama singa dia bisa, tapi kalau dengan Goliat yang seperti raksasa dia nggak beda. Dia beda. Nggak juga. Karena bagi Daud ini bukan siapa yang akan dia kalahkan, tapi ini tentang Tuhan yang akan mengalahkan. Biasa sekali trustnya. Dia nggak peduli mau kayak gimana bentuknya. Kita di mana? Kalau sampai titik level 5, saya complete trust. Tapi kalau udah masuk ke level lebih tinggi lagi, mulai deg-degan. Ya, saya lihat Daud, wah, ya, dan apa yang membuat dia jadi complete trust lagi kan Tuhan? Apa yang dibuktikan? Dia bisa datangin mereka, dan dia bilang sama Saul, dia bilang sama Goliat, ya, Goliat itu bahkan lagi ngejekin dia bilang, lu kira gua anjing apa ya? Lu bawa batu itu, ya. Dan Daud cuma bilang, kau datangin aku dengan tombak dan lembu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Nggak berubah loh dia. Ayat yang di atas itu sebelum dia langsung bertemu dengan Goliat. Ayat yang di bawah itu face to face dengan Goliat. Sama keyakinannya. Luar biasa. Dia cuma tahu gini, ini Allah, aku bawa Allah, cukup. Selama Allah bersama dengan aku. Enough. Itu cukup buat. Ya. Kemudian ketika dia udah diurapi, udah lakukan yang terbaik buat Saul, udah menangkan ini, Saulnya cemburu dengan dia dan dia dikejar-kejar. Ya, ini adalah yang 1 Samuel 24 ini adalah kali kedua Saul itu mengejar Daud. Kali pertama, ya, Daud itu dikejar oleh Saul, Saul itu bisa aja bunuh Daud. Daud bisa bunuh Saul. Ya, Daud itu bisa bunuh Saul, tapi dia nggak mau. Karena keyakinannya dia tidak boleh
membunuh atau menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan ketika kedua kalinya, kali ini benar-benar lebih keren lagi Tuhan kasih. Ya, dia bilang di sini di ayat ini, dia bilang di ayat di 1 Samuel 24-nya dikatakan, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ini adalah kata-katanya dia. Ini adalah kali pertama, ini adalah kali pertama dia mau dibunuh oleh Saul. Ya, dari jauh dia teriak kepada Saul, dan dia bilang, aku nggak akan bunuh kamu. Tapi yang aku tahu adalah Tuhan yang akan jadi hakimnya. Dia yang akan memperhatikan dan memperjuangkan. Aku nggak perlu turun tangan. Tuhan saja, karena aku percaya Tuhan. Tuhan hakimnya. Di 1 Samuel 6 dikatakan seperti ini. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya, waktu itu semuanya tidur. Dia itu asli semua tidur. Jadi kalau semua, bahkan orang-orang yang pegawai serdadunya dia itu udah bilang sama dia, ini adalah yang kesempatan yang Tuhan kasih. Ini musuhmu udah di depanmu. Tinggal ambil aja dan tinggal tombak dia. Ya, tapi bahkan ketika yang dikatakan ini, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Tuhan loh yang buat mereka tidur nyenyak. Tapi apa keyakinannya? Dia udah yakin bahwa Tuhan yang akan menjadi hakim, bukan dia. Ya, kalau Tuhan ini adalah waktunya Tuhan, seperti tadi ya di Ulangan 8 tadi ya. Tuhan tahu hatinya Daud adalah dia trust Tuhan. Walaupun keadaannya memungkinkan, Daud tidak lakukan itu. Di 1 Samuel 30 lebih lagi, saya semakin in awe ya dengan apa namanya, amazed banget saya dengan hatinya Daud ini. Ya, dia masih dalam pelarian, ya, dia letakkan apa namanya, anak-anaknya dan istrinya yang 2 itu ada di Ziklag, dan ketika dia balik ke tempat itu, istrinya udah diambil sama orang Amalek. Ya, beberapa orang udah diangkut dari sana sama orang Amalek. Ya, orang-orang itu sangat stres karena udah diambil, anak-anak diambil, beberapa orang yang tinggal. Makanya menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan, masih dikejar oleh Saul, dan sekarang ini bangsa-bangsa yang maksudnya dia masih berperang juga melawan yang lain. Jadi musuhnya dia itu dari dalam dan dari luar sebenarnya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Dan kalau mereka melempari dengan batu berarti sampai mati. Ya, karena rakyat itu sangat pedih hati. Karena anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang diangkut keluar sama orang Amalek. Apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Even di dalam keadaan di mana dia bisa balik dan marah kepada Tuhan, ya, di mana dia bisa mempertanyakan, di mana dia bilang, what do you want, God? Yang dia lakukan adalah menguatkan kepercayaan. Love, trust, saya merasa itu 2 mata koinnya ya. Bayangkan, karena dia love God with all your strength. Yang ada dia lakukan adalah nggak mengasihi Tuhan itu, dia harus pakai segala kekuatannya. Dia harus menguatkan lagi trustnya dia kepada Tuhan. Dalam keadaan dia sangat terjepit dan dia sangat sedih karena anak dan kedua istrinya juga diangkut. Ya, bear with me karena total complete trust ini ada banyak ya. Apalagi yang dia lakukan? Ketika tabut perjanjian itu yang pertama kali, dia begitu semangat membawa tabut perjanjian itu, ya, untuk dibawa ke Yerusalem. Tapi dia tidak memperhatikan, karena dia salah bawa. Yang dia bawa adalah tabut itu dia bawa pakai kereta lembu. Ya, saya nggak tahu apakah dia memang tidak tahu, harusnya dia tahu, atau dia memang merasa ya oke aja, tapi tidak dijelaskan ya, di Alkitab tidak jelaskan. Ya,
Dan karena Uza waktu itu, maksudnya Uza adalah baik, dia mau pengen supaya tabut itu tidak jatuh, jadi dia pegang, dan akhirnya Tuhan itu sudah bilang tidak ada yang boleh menjamah ini, dan akhirnya dia disambar dan dia meninggal, mati. Ya, apa yang terjadi dari Daud? Daud itu bisa marah loh sama Tuhan, tapi yang terjadi adalah dari marah dia menjadi takut. Dia marah karena Uza disambar, karena mungkin dia tahu itu dia yang suruh kok. Yang Daud lakukan. Kemudian ketika dia mendengar rumah Obed-Edom, tempat tabut Allah itu tinggal di sana, diberkati Tuhan, dia kembali membawa pulang tabut Allah dengan cara yang benar. Bahkan lebih luar biasa lagi, setiap 6 langkah satu korban diberi, setiap 6 langkah satu korban diberi, lebih lagi. Ya, dia gini, kayak so really complete trust, ya, maksudnya percaya banget gitu loh. Tuhan saya ini adalah Tuhan, kalau dia marah ya memang dia marah, tapi kalau saya marah sama Tuhan, saya harus ngerti gitu loh. Oke, saya marah, kemudian saya takut, dan saya percaya waktu dia takut itu dia tak tahu kesalahannya dia. Makanya kemudian dia kembali lagi karena dia lihat bagaimana Tuhan sudah memberkati keluarga Obed-Edom. Sebegitu trustnya dia. Ya, kadang-kadang kita suka traumaan ya kalau ada satu keadaan terjadi dan kita nggak mau lakukan lagi. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud itu melakukan banyak sekali kesalahan, tapi dia selalu bisa balikin lagi hatinya. Dia sangat mengenal. Ya, kayak kalau anak saya yang kedua, Deo itu ya, dia itu very confident sekali ya. Saya bisa marah sama dia, marah-marah, tapi dia tenang aja. Dia tenang, terus saya bisa marah, dia tenang, dia masih bisa ngobrol, dan saya tahu dia pasti akan dia kayak punya complete trust. My mom loves me. Ya kalau dia marah ya udah marah, nggak apa-apa, nanti juga dia akan baik tuh. Kayak begitu at ease. Daud really know God. Ya, ketika kemudian dia laku jatuh dosa dengan Batseba. Ya, dia jatuh dosa, dia sampai dia mulai dari cuma nggak jadi perang, dia nggak ikutan perang, kemudian dia berzina, dari berzina dia membunuh Uria, dari kemudian dia membunuh, kemudian dia tahu konsekuensinya bahwa anaknya itu akan, Tuhan udah bilang bahwa anaknya mereka itu akan mati. Tapi waktu anaknya itu keluar dan masih sakit ya, Daud itu masih bisa percaya, dia berdoa, makanya dia bilang dia itu berdoa itu, dia bilang semalam-malaman dia nggak makan, dia berpuasa, dia meminta. Dan dia bilang cuma begini, selagi anakku itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang anak itu sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dia trust banget. Ya kalau Tuhan kasih ya Tuhan kasih, berarti Tuhan mau, Tuhan bisa membuat itu terjadi. Tapi kalau enggak pun ya udah, nggak apa-apa. Bukankah itu kayak childlike trust kepada orang tuanya? Nggak apa-apa mah. Ya, Deo itu bisa minta sesuatu, tapi kalau nggak dikasih, kalau saya bisa menjelaskan, atau saya nggak kasih ke dia, ya dia nggak berubah cintanya sama saya. Trustnya ke saya. I feel like, wah, ini touching me loh, complete trust to God. Dan itu membuat saya melihat, seberapa sih saya percaya Tuhan. Kalau saya mau mengalami Tuhan, harusnya saya punya itu. Ini yang ketiga, complete, total commitment. Komit. Ya, dia komit. Dia udah bilang bahwa yang diurapi Tuhan itu tidak boleh dijamah. Dan dia tahu kalau orang yang diurapi itu dibunuh ataupun dia pasti nggak akan pernah bebas dari hukuman. Tuhan yang akan turun. Ya. Makanya ketika ada orang Amalek yang walaupun bukan dia sebenarnya membunuh, tapi Saul minta dia dibunuh karena dia udah sakit banget dan nggak mungkin bisa hidup. Tapi orang ini karena ngomong sama Daud bilang, kau pasti harus mati karena kau sudah membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, Daud pegang janjinya. Mephiboset anaknya Yonatan, ya itu makan sehidangan dengan dia. Bahkan nanti Mephiboset ini bahkan mengkhianati dia tetap. Ya,
Ketika dia jatuh dosa, dia tahu, dia nggak pernah nyalakan orang lain. Dia selalu bilang, saya itu berdosanya ke Tuhan. Makanya kalau kita lihat di Mazmur 51, ya bagaimana dia mengeluarkan hati, seluruh isi hatinya, bagaimana dia tahu bahwa dia sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Dia tahu komitmennya dia itu kepada siapa. 13 tahun dalam hidup dalam pengejaran dari Saul. Dia udah diurapi 13 tahun sebelumnya. Tapi baru setelah 13 tahun kemudian dia menjadi raja. Nggak ada pahitnya. Tetap mau lakukan. Apakah dia sempurna? Enggak, ada banyak hal dia berdosa juga. Ya, saya sangat suka. Saya sangat suka ketika saya baca di 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29 ya. Ini panjang ya. Ini adalah nyanyian Daud untuk Tuhan. Saya merasa kenapa Daud bisa komit. Di situ saya sangat terharu dengan kata-kata Daud. Tuhan bilang kepada Daud bahwa dia akan memberkati keturunannya Daud, dan keturunannya Daud akan tetap menjadi raja, akan ada garis dari Daud. Daud bilang begini, siapa saya Tuhan? Who am I? Sampai saya ada di sini, siapa saya? Bahkan ketika saya sampai di sini dan Engkau memberikan begitu banyak kepada saya, Kau melihat itu nggak cukup Tuhan. Kau bahkan memberikan kepada saya, janji kepada saya jauh lagi. Semua keturunan saya. Engkau akan berkati. Dan dia bilang, gak ada Tuhan seperti engkau. Yang datang sendiri, membawa keluar bangsanya. Wow, gimana dia gak komit? Dia really know God. Dia really know. Ya, waktu saya lihat ini, total love, total commitment, total trust. Bukankah itu yang Tuhan Yesus mau ya? Waktu dia bilang untuk mengikuti dia apa? Dia bilang kalau kau mau ngikutin aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, kasihi aku di atas semuanya. Kalau kita nggak pernah lakukan ini, kalau kita nggak pernah punya total 3 total ini, kamu nggak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Ya, karena pengalaman itu adalah begini, saya mengalami Tuhan. Saya kalau kalian mau lebih jelas lagi, lihat Mazmurnya Daud. Ada 73 Mazmurnya Daud dalam setiap keadaan yang dia lewati. Bagaimana dia menangis? Apakah Daud marah? Ya. Apakah Daud bisa bilang sama Tuhan, dia bisa keluarkan isi hatinya? Iya. Tapi selalu di belakangnya, dia akan kembalikan lagi hatinya kepada Tuhan. No wonder God say, He is a man after my own heart. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukankah setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, pada hari yang terakhir banyak orang berseru kepadaku, kami sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ini adalah tentang bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia itu adalah nabi palsu. Kamu harus lihat hidupnya. Nggak mungkin dari pohon yang bagus keluar buah yang busuk. Nah, kamu harus lihat hidupnya. Ini bukan tentang kegiatan. Ya, ini tentang hidup. Ini tentang hati. Ini tentang keseluruhannya. Ya, bukan tentang pengetahuan yang ada di kepala aja. Saya tahu Tuhan, saya mengerti bahwa Yesus ada seperti ini, saya tahu Tuhan kasih ini, ya itu tahu, itu intelektualnya kita. Hidup kita, ya saya nggak mau pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Saya nggak bisa bilang, tapi Tuhan saya 2011 udah jadi mission team loh, saya disuruh mimpin 2 gereja loh, saya guru KKK loh, dari dulu loh. Saya udah cap darah, udah berapa belasan tahun saya jadi guru KKK. Sekarang jadi penanggung jawab KKK pula lagi disuruh. Tuhan, apa yang saya nggak lakukan? Kata Tuhan, saya paling takut kalau Tuhan bilang, I never know you. Sister, saya cuma mau mengajak kita semua di sini. Yuk, lihat, tahun ini
Saya udah kenal Tuhan nggak ya? Kalau saya belum mempunyai pengalaman dengan Tuhan, have a total love, have a total trust, and have a total surrender, a total commitment, sorry. Lihat, berapa banyak yang kita masih tahan-tahan ya kalau dengan Tuhan. Berapa benar kita benar-benar kita mau kasih, kita benar-benar trust. Berapa banyak kita benar-benar mau pikirkan Tuhan, we really wanna love God. Dan kita akan pilih Tuhan no matter what. How to experience God? Complete love, complete trust, complete commitment. Amen. Itu saja dari saya. Thank you. Si di mute. Terima kasih Sister Dame, sharingnya begitu indah dan benar-benar membuat kita sadar ya bahwa selama ini kita banyak hal-hal yang membuat kita nggak sadar hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kini saatnya untuk saya pribadi ya, untuk refleksi diri sampai di mana hubungan saya dengan Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau ya. Dan saya juga ingin sekali belajar seperti Daud yang mempunyai complete love for God, trust for God, dan commitment for God. Itu sangat tidak mudah sekali. Tapi saya benar-benar terinspirasi untuk belajar ya, untuk lebih mengandalkan Tuhan dan mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, emosional dengan Tuhan. Itu banyak sekali yang harus dirubah dalam hidup saya ya. Jadi benar-benar ini sharing yang sangat membangun, yang sangat membuat kita sadar lah bahwa Tuhan itu selalu menerima kita, Tuhan itu selalu membuka tangannya untuk kita, Tuhan selalu menunggu kita untuk datang kepadanya dan mengandalkan Dia dalam hidup kita totally ya, apapun yang terjadi, apapun masalah kita, mungkin problemnya berat, tapi bisa nggak kita mengandalkan Tuhan dalam keadaan yang jelek sekalipun. Itu nggak gampang, Sister. Dan mungkin di sini ada sister yang punya pengalaman, experience with God, bisa di-sharing di sini, ataupun ada pertanyaan, saya persilahkan. Yang sister yang mau bertanya, diskusi, atau mau sharing, silahkan. Aku mau berterima kasih dulu sama Dame ya. Aku terharu ya dengan sharingnya Dame, itu betul-betul banget apa yang Dame katakan ya. Aku mengalami udah berjalan bersama Tuhan 9 tahun, coming ini 12 Desember. Satu titik di mana terakhir ini aku juga di-challenge dalam hal finance. Di situ aku juga nangis ya sama Tuhan ya, tetapi akhirnya Tuhan itu cuma berbicara gini, satu, Vivi, apa yang kalau Tuhan kasih, Tuhan kasih. Apa yang Tuhan tidak kasih, you mau hold juga nggak bisa. Ya juga ya Tuhan, ngapain ya gue jadi stres ya. Nah, hal itu yang membuat aku, ya Tuhan, oke. Kalau gitu, aku berdoa gini, kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, aku masih dikasih kesempatan boleh hold ini. Kalau enggak, ya udah. Tetapi this is my wish. Nah, setelah itu, Dame yang seperti yang tadi Dame bilang, aku tuh hatinya tenang loh. Jadi bisa tidur. Tadinya sampai nggak bisa tidur. Terus lama-lama gue bilang, gila nih Vivi, kenapa nih? Sampai begitu. Thank you banget ya Dame ya. Jadi Dame yang tadi bilang complete trust itu benar gitu ya. Itu everything is God is in control. Thank you ya Dame, that is my sharing. Sama-sama, thank you ya. Baru kemarin sore saya ini tentang complete trust ya. Saya kemarin baru dapat dari ada satu pasang dari Depok ya. Nggak gampang sekali ngomongin soal finance TVV. Jadi saya tiba-tiba ingat dia juga punya masalah finance ya. Mereka dua pasangan suami istri punya 3 anak yang masih kecil-kecil ya. Karena suaminya terapis dan adanya COVID seperti ini ya, pandemik ya.
nggak ada anak-anak yang special need yang berani untuk ambil terapis datang ke rumah, ya. Jadi benar-benar kepotong 80%. Bayangkan 3 anak kepotong 80%. Yang udah gitu masuk rumah sakit, anaknya sakit, ada aja yang terjadi, ya. Tapi yang saya sangat suka dengan mereka bilangnya kayak gini, nggak apa-apa Kak, kita kurang uang, asal jangan kurang iman. Kurang uang nggak apa-apa, asal jangan kurang iman Kak ke Tuhan. Dan dia itu sangat sederhana melihat segala sesuatu, ya. Dia bilang gini, Tuhan hari ini nggak ada untuk makan, bagaimana ya gitu. Waduh, tapi nggak mungkin Tuhan, kan kau bilang nggak mungkin kami nggak makan, pasti ada jalannya. Tiba-tiba ada sister salah transfer ke dia, salah transfer nama Benny-nya ada, sorry, saya nggak boleh menyebut nama brand katanya, sebut saja namanya B. Ya, dia transfer ke dia, dan karena salah, sister tuh bilang, aduh maaf ya bang, salah, ya udah bang, aku tinggalkan segini ya, abang tolong transfer segini aja kayak gitu. Terus dia bilang, puji Tuhan, bisa beli beras dan bisa beli makan hari ini. Ya, saya merasa kayak so simple, kayak Daud tadi. Now this is my God. Selama Tuhan ada bersama dengan saya, as long as God is with me, I'm okay. God is enough. Ya, kita suka nyanyi ya, Christ is enough for me ya. Saya suka, kadang-kadang saya suka malu kalau ngomong itu ya, nyanyi itu. Dan saya bilang, am I? If this thing happen dalam keadaan sekarang ini, ya saya pontang-panting dengan banyak rasa bersalah saya dengan orang-orang yang harus saya bantu. Am I? Christ is enough gitu loh, masih cukup nggak? Atau saya masih pakai usaha saya gitu. Jadi Vi benar-benar ini thank you ya yang kasih tema ini ke saya, karena saya jadinya belajar sangat banyak dari Daud. Itu dari saya. Ya, thank you banget ya. Silahkan kalau sister yang lain mau sharing, siapa tahu dari sharing kita itu juga kita bisa saling membantu ya. Yang lain juga ketika struggle, oh gitu ya, itu yang aku alami dulu ya. Ketika aku baru belajar Bible, aku itu belum punya Kristen udah lama, tetapi ya seperti itu yang Dame bilang, cuman knowledge, tapi experience enggak ya. Di situ aku pinjem imannya sister yang lain. Soalnya ketika aku belajar Bible, imanku enggak seperti perjalanan sister yang lain yang sudah jalan duluan. Oleh karena itu, bagi aku, masa sih gitu ya. Tetapi karena melihat iman sister-sister ini yang luar biasa, itu yang membantu aku untuk bisa juga mengalami Tuhan. Makasih. Silahkan. Ada lagi yang mau sharing experience with God? Itu pasti banyak. Jadi bisa buat sister yang lain juga jadi. Aku mau share, boleh? Boleh. Sebelumnya thank you ya, khususnya sudah memberi kami undangan ini. Aku Vina, Sister Depok. Aku sangat terberkati ya dengan pertemuan hari ini, firman yang juga disampaikan. Membantu aku banget, yang sama dengan tadi Bu Vivi, aku juga sangat tertusuk di bagian yang tentang total complete trust ya. Itu lagi relate banget dengan apa yang menjadi pergumulanku hari ini. Kalau bicara tentang pergumulan ini segala sisi ya, biasanya kita ya, kayak Dame bilang, kalau nggak komplit itu nggak afdol, Vin. Jadi harus komplit pergumulannya. Semua bagian kena. Nah, aku yang paling berasa banget belakangan ini dibentuk Tuhan adalah di bagian hubungan ya. Nggak gampang untuk ketika kita ada masalah dengan hubungan, kita ambil bagian kita, tetapi kayak ini gimana sih Tuhan, kok Tuhan biarkan ini terjadi, kayak gitu. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa Tuhan tidak bertindak ya? Tuhan kan tahu hatiku, Tuhan kan tahu hatinya. Kok enggak Tuhan bukakan semuanya, membuat kami saling mengerti, begitu. Kenapa masih ada yang mengganjal? Banyak sekali pertanyaan, tetapi hari ini aku belajar sekali mengenal Tuhan ya, untuk experience Tuhan itu
bukan berarti apa yang aku mau, apa yang aku inginkan tuh aku dapatkan. Baru aku ngerasain Tuhan. Tapi benar-benar ikutin jalannya Tuhan, ikutin maunya Tuhan. Hari ini aku belajar benar-benar ambil waktu tadi pagi ya, belajar tentang salib, melihat bagaimana Yesus jalanin bagian dia yang nggak gampang. Tapi Yesus merasakan Tuhan gitu. Dan itu yang aku lihat juga hari ini, bagaimana Daud dengan begitu banyak hal yang terjadi di hidupnya justru membuat dia merasakan Tuhan. Bukan karena apa yang dia mau dia dapat, tapi dari semua pergumulan atau bahkan kesulitan atau bahkan doa yang tidak terjawab, dia bisa rasakan Tuhan. Thank you Bu Dame, thank you juga sister semua di sini. Terima kasih Sister Vina. Ada lagi yang lain? Ya, kalau boleh saya sharing dikit. Terima kasih Sister Dame. Lulu, when she first gave me the name of the speaker, I said, "Wow, Dame." And Sister Lulu said, "No, it's not Dame, it's Dame." I'm like, okay, ya bahasa Indonesia ya. I said, "Wow, Dame Sinabunga, wow." Yeah. Anyway, thank you for your talk. I totally agree. Setuju harus untuk experience Tuhan ya. Waktu kuliah saya banyak ke gereja, tapi waktu itu pemahaman Tuhan itu sebenarnya cuma di pikiran ya, my brains, otak aja ya. Waktu itu Bible study, waktu masih kuliah banyak pertanyaannya teori. Kalau Tuhan mau about predestination, about existence, wah tanya panjang lebar. Bible study leader juga pusing, nggak boleh jawab, itu kan teori. And then he's like, what's the point of your question gitu? I said, I want to know. Itu knowledge aja ya. Jadi benar-benar mau experience Tuhan, yeah, gotta be like a naughty disciple like me needs to go through hardship. And truly, when everything is taken away, itu ya, the rock is pulled from the bottom of your feet, then you go, oh my God, I need to experience God. My whole life, I became a disciple, umurnya kira-kira 40 lebih lah. Ya, jadi saya sudah half a decade old. Jadi waktu all along my life has been quite blessed. Tapi saya tidak, I don't know, my blessings I take for granted. Ya, wow, blessings. Ya, my own, karena kekuatan sendiri. My nasib lah, whatever. Jadi tahunya Tuhan tapi tidak bersyukur. Sebenarnya blessings ya yang kita dapat itu satu persatu dari Tuhan. Nah, waktu pergumulan, truly gone through hardship, I was reaching out to God. And thank God, I borrowed the faith, like what Fifi said, borrowed the faith of many sisters. And they pointed me to who God is. If you don't know God, you don't know God's heart, you're not going to have a relationship. So you got to really know. You want to have a relationship experience, right? Like your husband, you got to know him, right? Kalau cuma one way, Tuhan menjamah, Tuhan want to form a relationship, but we never respond, ya. Jadi, truly want to know God, we got to experience Him, got to know His character. Jadi, waktu itu Bible study, pinjam Tuhan, pinjam iman dari sister-sister. Contohnya, I'm very excited to see Maya today because she's one of my Bible study leaders that time, Fifi as well. So I'm like, thank you for coming here. I love to see, the church is big, but I get to see my sisters here. So when you experience God, miracles happen in your life. The blessings that come to you, then you start to realize, nggak mungkin kebetulan ya. Ini jawab, you experience God, God answers. I mean, seriously, it's not like you won't experience miracles. You will, seriously, you will. God is a very, very generous God. So when you experience His providence, waktu Tuhan kasih, nah waktu itu, kebetulan ya, it's like miracles loh.
when you start to think. But my very skeptical mind, minda yang skeptis ini, iya enggak lah, kebetulan aja. Tapi the more you think of it, ya nggak mungkin kebetulan ya. Mujizat-mujizat pribadi ini banyak sekali dalam hidup saya. Sebenarnya kalau boleh dihitung ada banyak loh. Jadi sekarang when I look back, I experience God through His providence, through His generosity, and in His own ways. And I'm really, really very grateful. And if I spend to tell you every single miracle of mine, it will be tomorrow. You know, you spend the night talking to me. But trust me, all of you, unless you truly know the heart of God, study His character, and want to get to know Him, you will experience His miracles. I think all of us here have, every sisters. So I'm so grateful to borrow the faith of the sisters in the church, who has helped me, this very naughty disciple, always forget God the moment life is good, to continue experiencing God. Hopefully I'll cross the finishing line. Jadi, thank you Sister Dame. It's so true. Experiencing God is something you personally have to experience. And then don't forget, once you experience it, don't forget Him. Waktu comfort zone, lagi lupa Tuhan, pagumulan, go back to Him. I'm like that lah, tango. Yeah. So now the sisters teach me to be a bit consistent. Change from tango to another dance. Change to be more consistent, to focus on God. Thank you, Sister Dame. You. What I think, maybe because that's why we need to learn from David. Dia, if it's in a struggle, 13 years being chased by Saul, dia masih terus jalan, dia masih terus okay. And then dia dapat rumah, dia masih tetap think about God. The love of God, the love for God itu benar-benar luar biasa dari Daud. Ya itu sangat challenge saya. Ya kalau dalam keadaan, kadang-kadang ada things yang kita nggak ngerti. I'm thinking about 13 years of his life ya. Dia bertanya apa ya kira-kira ke Tuhan ya. Wah, dia nggak ngerti juga, ini akan berakhir nggak? Saya akan jadi raja nggak sih? Atau enggak sih? Atau yang mana nggak sih? Gitu ya. Mungkin ada dialog kalau kita baca di Mazmurnya ya. But then what I see is like, maybe you can say like, I borrow the faith of the other sister. But it's a journey for you. Now, like you can share it with us today. It means like we can see, it doesn't mean, this is our journey kok ke Tuhan. And it's kind of, kita punya hubungan dengan orang-orang, setiap orang kan berbeda. Nah Tuhan dengan kita, setiap dari kita, dia mau pasti have our own story with God. Ya, God experience me, I experience God. Dan kita harus selalu ingat ya, the God loves language-nya Tuhan itu cuma satu, obedient. Kalau bisa bilang I love God, kalau kita nggak obey ya bodoh sama aja gitu. So thank you ya Cilengnya untuk sharing ini, untuk share your journey or your story with God. Thank you. Iya. Cileng dong. Terima kasih Cileng. Tuhan punya cara yang unik ya untuk menggapai kita. Aku harap Cileng nggak pinjam lagi faith-nya orang. Karena dia sudah punya faith yang tinggi sekarang, saya yakin itu. Yeah, hopefully I will be able to lend my faith. Sekarang saya mesti belajar ke Cileng nih. Maya's unmuted. You want to say something, Maya? Ya Maya, welcome. Thank you. Tunggu ya sebentar. Udah ada suara belum? Ada, tapi a bit soft. A bit soft ya. I don't know. Hang on ya. You might have to put your mouth near the microphone. Is it okay now? Yeah, better. Better ya. Oke, Dame, thank you so much untuk sharing hari ini ya. Aku juga tertusuk sama sharingnya Dame. Melanjutkan ceritanya Cileng. Waktu kita dalam pergumulan, biasanya kita juga ingat Tuhan ya, karena satu-satunya yang bisa membantu kita adalah Tuhan. Tapi masalahnya, begitu masalah kita mulai berkurang, semuanya sudah di-bless by God ya. Tuhan kasih semuanya, kita mulai lupa. Dan kita mulai hidup enak, comfort zone. Dan itu yang aku paling takut ya, maksudnya kita mulai lupa bahwa apa yang kita punya, apa yang ada di dalam hidup kita, itu
itu semuanya sebenarnya dari Tuhan, bukan karena kuat kuasa kita gitu ya. Kayak Daud pada waktu dia sudah menang dari perang dan segala macam, dia sudah punya istana yang bagus, dia masih ingat Tuhan. Nah, apakah aku sesudah melewati masa-masa kesusahan ya, masa-masa problem-problem, masih ingat Tuhan atau enggak? Atau aku enjoy my new life ya, dan mengaku bahwa aku ini murid Yesus, bahwa aku ini Kristen ya. Yang aku tertusuk tadi bilang, mungkin nanti di akhir hidup aku merasa bahwa aku kenal Tuhan, aku merasa aku kenal Tuhan. Masalahnya Tuhan kenal aku enggak? Itu yang paling takut ya buat aku. Itu adalah suatu hal yang menakutkan. Aku merasa aku kenal Tuhan, aku merasa aku sudah oke. Kenapa Tuhan bilang, siapa ya kamu ya? Kok saya nggak kenal kamu gitu ya? Nah, ini yang sangat menusuk aku. Tadi kan Dami sudah cerita ya, jangan sampai kita merasa kita oke, tapi ternyata Tuhan tidak bisa menerima kita di akhir kehidupan kita. Ya, hari ini aku mau share sedikit tentang ayat yang mungkin juga cocok dengan itu ya, yang hari ini di quiet time aku baca dari Amsal 1 ayat 23, tapi aku bacain bahasa Inggrisnya ya. Dia repent at my rebuke, then I will pour out my thought to you, I will make known to you my teaching. Jadi sebenarnya teaching yang Tuhan baru bisa kita dapatkan pada waktu kita punya hati yang lembut, pada waktu kita punya hati yang mau bertobat, pada waktu kita punya hati yang soft ya, yang humble. Seringkali pada waktu kehidupan kita enak, kita menjadi sangat sombong. Kita merasa, gue bisa kok, I'm okay kok, ternyata gue bisa juga, pintar juga ya, gue kuat juga ya, gue bijaksana juga ya bisa lakukan itu. Tapi ternyata enggak. Makanya banyak sekali pada waktu kita mulai enak, mulai sombong, dan kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan lagi gitu ya, pencobaan yang kita bikin sendiri gitu. Jadi namanya thank you banget untuk diingetin, buat aku itu juga tertusuk banget, sangat bersyukur bisa ikut di Bible Talk siang hari ini. Thank you semuanya. Sama Mai, ya, memastikan diri itu kadang-kadang harus pakai standarnya Tuhan. Ya, saya suka banyak kejebak ya, maksudnya dengan kan I have done this one, I have done that one. Saya udah bantu yang ini, mereka udah oke sekarang. Saya udah lakukan ini dengan yang ini, saya udah lakukan ini dengan yang ini. Terus kita pakai standar kita ke Tuhan. Nah, itu yang saya banyak sekali kena. Ya, saya pelayan yang memang Tuhan kasih kesempatan, saya suka lupa. Kalau lagi jeblok, saya suka bilang, Tuhan salah kan? Saya udah bilang, jangan saya bukan orangnya. Tuhan tuh kayak berapa kali, mungkin Tuhan harus toyor saya, ya memang bukan karena kamu kali. Ya karena saya udah pilih kamu aja, udah. Dan saya tahu kenapa saya dipilih, karena saya parah banget soalnya. Jadi kalau saya nggak jadi pelayan, lebih parah lagi saya. Jadi kadang-kadang suka lupa. Ya, ini kadang-kadang saya bilang, makanya kata ada ayat yang bilang, Tuhan jangan kasih saya kemiskinan sampai saya jadi menghujat engkau, tapi jangan saya kasih juga kaya sampai saya jadi lupa engkau. Nah, kalau itu dalam hubungannya dengan uang ya, kalau kita bisa dengan comfort zone juga bisa kayak gitu. Ya, konsistensi memang, menjaga hubungan dengan Tuhan. Again, experiencing God every time. Thank you ya Mai. Thank you Maya. Saya juga belum welcome nih untuk sister dari Depok dan Bogor. Welcome ya. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir di sini. Terima kasih. Ya, Remi. Aku masih boleh sharing, sis? Boleh. Oke, iya. Thank you semuanya. Aku dari Bogor. Bersyukur banget dengan lesson hari ini. Nggak freeze ya. Maklum saya dari gunung soalnya. Halo. Ya, kedengaran. Iya. Saya lanjut. Waktu tadi dan jangan sampai Tuhan berkata saya tidak mengenal kamu, itu benar-benar berpikir ya dan merenungkan secara dalam. Yang saya bersyukur hari ini Tuhan masih memberi saya kesempatan ke depan untuk melakukan hal yang jauh lebih baik. Saya bersyukur dengan apa yang sudah terjadi di belakang, Tuhan masih bermurah hati, berbelas kasihan kepada saya. Benar-benar bisa
dengan semangat kembali. Kan banyak hal yang mungkin ada lebih mendalamin firman, karena ya saya juga nggak mau ya sampai satu titik Tuhan bilang, siapa kamu Lita, saya nggak kenal kamu. Jadi tadi waktu itu di-share, jujur saya sampai mau nangis gitu ya, oh God, jangan sampai itu terjadi pada diriku. Thank you, saya merasa semakin lebih aware, menyadari bagaimana pentingnya untuk senantiasa ada di dalam PDA-PDA seperti ini, karena itu yang senantiasa mengingatkan, karena secara personal aku juga bisa swing kemana-mana, bisa ke sana sini, memakai kekuatan sendiri. So thank you ya Dame untuk ngingetin, untuk saya lebih trust sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya. Thank you. Kak, awesome. God knows what happened to you, Kak. Hang on in there. Thank you. Ada lagi yang mau share atau ada yang mau bertanya? Aku share juga ya. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengaran, Liz? Udah kedengeran. Oke, sebelumnya thank you banget ya Sister Dame untuk sharingnya, bagus banget. Ya benar-benar mengena gitu ya. Terus kayak sebelum ini, jadi sebelum aku join di sini, aku juga ngerasanya udah kenal Tuhan gitu kan. Karena aku merasa hidupku baik-baik aja, aku bukan orang jahat, aku nggak suka ngejahatin siapa-siapa, hidupku lurus-lurus aja. Terus juga ikut ya beberapa kali kayak pelayanan, melayani beberapa kegiatan gitu kan. Terus aku juga suka kebaktian tengah minggu, kebaktian segala macam kebaktian aku datang, ibadah-ibadah juga datang gitu kan. Tapi sampai suatu hari aku diajak salah seorang sister gitu, dan waktu aku diajakin Bible study, pas waktu baca yang tadi Matius 7 ayat 21-23, aku tuh kaget banget sama, aku mikir, waduh, yang bikin mujizat aja Tuhan bilang enggak kenal gitu ya. Apalagi aku boro-boro bikin mujizat gitu kan. Malah kerjanya kan dulu ngejar-ngejar mujizat. Ini yang bikin mujizat aja berarti udah di level-level atas itu aja Tuhan bilang enggak kenal. Kalau begitu ya gimana aku lebih parah dari itu, udah pasti nggak kehitung selamat. Terus ya bersyukur bisa Tuhan masih bisa kasih kesempatan, aku bisa kenal di sini. Terus tadinya waktu aku diajakin studi juga aku nggak mau karena aku pikir, aduh udah tahu banyak gitu kan, mau belajar apa lagi. Tapi ternyata selama itu kan yang aku belajar hanya masuk ke otak, pikiran, jadi sebagai pengetahuan. Tapi karena ada maksudnya untuk melakukannya kan susah ya, apalagi untuk obey, untuk hal-hal yang nggak enak. Jadi aku cuma lakukan bagian-bagian yang kira-kira minta janji-janjinya Tuhan, minta berkat-berkat Tuhan gitu. Tapi giliran yang Tuhan suruh aku lakukan seperti pikul salib atau merendahkan hati atau lebih dekat sama Tuhan gitu, nanti aja Tuhan, itu kira-kira yang aku lakukan kalau aku lagi susah. Tapi kalau lagi seneng ya nanti lagi gitu kan. Dan ya bersyukur setelah study Bible di sini juga kayak yang tadi Vivi sama Cileng bilang ya, kita pinjam imannya dari sister-sister. Terus baru ngerti maksudnya Tuhan juga punya bahasa cintanya Tuhan. Baru ngerti bahasa cintanya Tuhan tuh setelah aku study, kalau Tuhan tuh nggak tertarik sama kegiatan-kegiatan yang aku lakuin gitu kan. Karena kalau lagi dulu kan ngerasanya, aku udah pelayanan ini loh gitu kan. Aku udah ke panti jompo, udah ke anak-anak, ke gini-gini. Tapi ternyata kan bukan itu yang Tuhan mau. Terus Tuhan kan lebih mau kalau aku spend time sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Terus ya taunya dari mana? Ya dari study Bible bareng-bareng itu ya. Dan karena nggak sendirian gitu ya, dan aku juga di sini ngelihat, oh sister-sister pada melakukan gitu kan ya. Nah jadi merasa ter-encourage ya, terinspirasi juga kan, karena biasanya kan kalau untuk
untuk melakukan hal yang sulit, susah dilakukan, terus nggak ada yang mengencourage juga, ya udah nggak usah dilakukan. Nah, karena waktu dulu bertahun-tahun aku udah Kristen, tapi kan nggak pernah melakukan yang memangnya harusnya aku lakukan, bagian aku lakukan. Jadi kehidupan kekristenanku ya begitu-begitu aja. Dan biasanya itu aku nggak mau kelihatan jelek, jadi selalu pura-pura kalau di depan orangnya kelihatan baik semua gitu kan. Dan yang luar biasa karena di sini ada kelompok kecil, jadi waktu kita sharing, kita dengerin struggle-nya sister gitu kan, dan mereka juga open, itu kayak mengencourage aku gitu ya, dan aku melihat oh ternyata mereka juga punya struggle, tapi mereka bisa tuh melakukannya gitu kan. Jadi ya aku merasa terinspirasi dan terencourage. Jadi pelan-pelan dan luar biasa di sini tuh kita kayak digandeng ya, kayak digandeng bareng-bareng, terus disupport bareng-bareng. Jadi kalau lagi sedih atau lagi lemes kan kayaknya ada yang kasih support atau bangkit-bangkitin lagi. Jadi perlahan-lahan pelan-pelan ya mulai bisa lakukan karena melihat contohan juga kan sister-sister, oh mereka juga melakukan tuh yang Tuhan suruh kayak gini. Jadi dengan kayak begitu aku benar-benar bisa pelan-pelan tuh bisa belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan aku jadi merasa hatiku sama hidupku tuh jauh lebih enak banget dibandingin kayaknya udah berpuluh-puluh tahun aku jadi Kristen. Mungkin lebih dari 40 tahun. Lebih 40 tahun aku jadi Kristen dibandingin ya kira-kira mungkin baru 3 tahunan ini ya. Aku ngerasa damai karena asli dulu aku orangnya sangat khawatiran dan sangat ketakutan. Pokoknya ada apa-apa selalu khawatir, cemas gitu kan. Tapi setelah di sini, setelah mengenal isi hatinya Tuhan juga ya, aduh hidupku tuh damai banget. Bahkan sampai waktu kemarin COVID tuh aku tuh bersyukur ya, aduh Tuhan, untung sebelum COVID aku tuh bisa kenal Engkau dan bisa ada komunitas di sini juga gitu. Kalau enggak, aku kayaknya udah super stres karena enggak COVID aja aku udah super stres, apalagi COVID. Jadi thank you banget ya. Itu aja sih. Thank you banget. Aku kayak Western terus aku dapat semua actual journey-nya masing-masing orang ke Tuhan. Wah, it's awesome. God is great. Thank you ya udah sharing. Thank you. Thank you ya. Aku boleh share sedikit? Halo. Boleh, silakan. Maaf ya, mungkin suara saya sedikit kecil karena dari awal betok ini saya lagi dalam pergumulan dan saya menangis dari tadi, maka saya nggak off, saya sempat video nggak bisa on, tapi dengar Dame, thank you ya Dame untuk episode kali ini sangat menguatkan saya. Saya dapat hari ini yang dimana Dame tadi sebut Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, yang dimana Dame bilang Daud itu Tuhan udah kasih jalan sebenarnya untuk supaya Saul disingkirkan. Dengan kenyataan yang jelas Tuhan bukakan, sepertinya Saul tuh kalau Daud mau singkirkan tuh mudah sekali saat itu. Tapi luar biasanya Daud yang punya hati yang begitu mengasihi Tuhan dan mau trust Tuhan dan komitmen itu membuat Daud tidak melakukan cara dia. Yang 1 Samuel 6 ayat 10 sampai 12 itu saya bolak-balik sampai baca. Bagaimana sering kita dibukakan oleh Tuhan sesuatu hal yang mana kita pikir, oh jadi ini masalah ini kalau jadi udah dibukain, kita harus lakukan yang ini, dan kita nggak pikir yang lainnya lagi. Pokoknya berarti kalau udah terbuka ini yang
ini saya lagi ada hubungan sama anak saya ya, hubungan sama anak saya perempuan. Dan Tuhan bukakan sesuatu hal yang sangat luar biasa, sehingga dia mempunyai seorang pacar yang kelihatan terbuka sekali, tapi anak saya masih nggak bisa ambil keputusan. Dan saya bilang, saya merasa bahwa ini Tuhan udah bukain ini, berarti kamu harus ambil jalan ini. Tapi malah membuat anak ini malah marah ya sama saya. Dan saya kalau lihat ini, Tuhan mau saya trust dia. Meskipun Tuhan udah bukakan apa yang dengan jelas, dengan terang, semua yang tadinya kita nggak pernah kepikirkan, tapi bukan berarti kita harus ambil keputusan dengan cara kita, tapi harus lagi trust dia. Dan love bagaimana kita love dia dengan supaya kita experience Tuhan, agar kita juga dikenal Tuhan ya. Sebenarnya kan Tuhan juga mau mengenal kita, hati kita terhadap dia. Dan bagaimana kita betul nggak apa yang kita bilang trust Tuhan, percaya sama Tuhan, dan kita mau komitmen, mau ada di kingdom sini, dan melakukan semua komitmen kita. Tapi dalam pergumulan kita nggak trust Tuhan. Dalam pergumulan kita nggak komit untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan sudah bukakan, pasti Tuhan sudah turut campur tangan, mau turut campur tangan dalam masalah saya. Enggak mungkin Tuhan bukakan terus Tuhan bilang, lu yang ambil decision. Enggak. Pasti dari awal kalau Tuhan sudah bukakan, sampai akhir pun Tuhan mau campur tangan, dan itu adalah hak prerogatif dia. Di mana saya harus di sini, saya belajar, terima kasih ya Damai, belajar seperti Daud, untuk tidak lakukan apa yang dia pikir, oh ini kesempatan aku untuk lakukan ini nih. Tapi tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi, mengurapin Saul, dan punya rancangan buat dia, dan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan di mana aku nggak boleh, masalah ini malah makin nggak benar karena tindakan saya sendiri gitu. Thank you ya Damai untuk menguatkan saya hari ini. Kadang susah sih, Damai terus terang susah, sulit sekali. Tapi saya terus, thank you. Untuk saya percaya bahwa pencobaan nggak melebihi dari kekuatan yang terusir saya. Saya percaya bahwa kalau ini masalah akan selesai dengan cara Tuhan, itu yang terbaik. Apapun itu decision yang anakku mau ambil, aku harus trust dia. Sorry ya. Thank you ya. Itu I think ini adalah Ipang lagi mengalami Tuhan. Saya kan kita di Alkitab lihatnya bagaimana Daudnya ya, tapi pasti juga banyak pergumulannya. Makanya dia bisa bilang, Tuhan kenapa ya mereka itu yang nggak kenal kamu tuh gemuk-gemuk ya, makannya kayaknya enak ya, nggak punya masalah ya. Itu dia juga banyak komplain. So I think ini adalah bagian dari Cifang itu benar-benar untuk bisa mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Ya, jadi saya sangat appreciate sekali melihat Cita dinangis di sini, dan saya merasa Tuhan juga experience your heart untuk komit mau obey. Komit mau obey. Dia mau prosesnya. And trust, complete trust. Ya, kita kalau mau kadang-kadang kita pikir udahlah yang ini udah cukup lah ya. Kayaknya udah menunjukkan tanda-tanda. Ya, saya cari rumah di Bogor itu suami saya ya, dia imannya memang luar biasa. Saya sangat terinspirasi dengan imannya dia. Kita berdoa untuk 7 hal. 7 hal untuk rumah ada di Bogor ini. Kami baru pindah 3 bulan yang lalu. Kami selama ini ada di Depok. Ya, 7 hal. Kami udah cari rumah, dapat 5 yang kami minta dapat. 5 yang kami minta dapat. Tapi selalu Tuhan bilang, kita bilang enggak Tuhan, kita maunya 7 karena ini kita tahu ini yang Tuhan mau. Saat yang terakhir bahkan kita nggak kepikir ini dapatnya dari mana.
Dan Tuhan jawab, 7-7-nya dikasih semua. 7-7-nya. Dan kita percaya ini adalah rumahnya Tuhan. Ya, saya percaya Cipang, Tuhan akan bukakan. Amin. Dan selama Cipang melaluinya, Tuhan juga akan memberikan kekuatan. Kenapa Daud bisa 13 tahun? Ya karena Tuhan ada di sana terus. Ya, kadang-kadang kita pikir Tuhan itu datang kalau udah selesai. No, I think when you like this, dia ada di situ kan. Dia pasti lagi help. Saya suka seperti itu. Saya suka memikirkan itu. Makanya tadi saya membayangkan Daud ya. Menyebut kata Daud aja saya langsung nangis karena man, he's a man after my own heart. Apa sih yang lebih luar biasanya kalau nanti Tuhan bilang sama dia, ngomong sama dia bicara, you know Cipa, you know Fang ya, dia bilang itu adalah wanita, a woman after my own heart, karena dia mau berjuang untuk mau obey. Ya, saya mau encourage kita semua di sini, apapun keadaan kita, ini kesempatan kita untuk kita mengalami Tuhan. Let's experience God and let God experience us. That will be totally awesome. Seperti nama PDK ini, awesome. Thank you, Dami. Thank you, sister. Thank you. Aku boleh sharing? Iya, silakan. Indah. Oke. Selamat siang, terima kasih Dame untuk lesson hari ini. Sama-sama, Lin. Thank you juga untuk semua sister yang sudah sharing. Thank you juga buat Fang yang sudah sharing di sini. Saya benar-benar bisa merasakan hati Fang ke Tuhan. Dari tadi saya ikutin lesson ini, saya ingat satu experience saya sama Tuhan sekitar tahun 2016. Yang awalnya memang waktu study saya nggak terlalu ngerti. Saya orangnya nggak terlalu deep, jadi saya nggak terlalu memahami bagaimana itu love. Dan saya orangnya independen sehingga saya nggak gampang trust orang. Mungkin yang bisa saya andalkan sebagai kekuatan itu cuman saya orangnya mau komit. Tadi waktu saya dengar lesson ini, saya ingat satu pengalaman, dan waktu Dame bilang, Tuhan bisa mengizinkan bangsa Israel 40 tahun itu karena Tuhan mau tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Tuhan mau punya satu hubungan sama mereka. Dulu saya nggak ngerti bagaimana saya berhubungan sama Tuhan, Tuhannya nggak kelihatan. Tapi waktu saya mengalami satu hal, di mana saya di-challenge untuk mengakui satu sin kepada Aau, lalu saya ada di dalam satu ketakutan yang sangat besar. Saya sampai berdoa berhari-hari sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya sangat takut dengan satu reaksi di mana saya mau bicara tentang sebuah kesalahan. Biasanya kalau kita lihat Tuhan itu, kan kita lihatnya kayak tadi bilangnya berkat, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, perlindungan Tuhan. Tapi ini di dalam satu posisi yang saya harus lakukan ini karena saya mau komit taat sama Tuhan. Saya datang, lalu saya berdoa berhari-hari sampai saya bilang, kalau saya sampai harus kehilangan semuanya, saya cuma minta satu, Tuhan. Saya tidak kehilangan Tuhan. Itu aja. Mau bisnisnya hilang, mau uangnya hilang, mau keluarganya hilang. Semuanya saya bilang saya sudah siap. Saya sangat ingat itu dan saya bilang sama Tuhan, asal saya punya Tuhan, saya itu aja. Waktu saya mau ngomong, namanya manusia, saya jadi kebayang Daud karena saya memang disuruh baca Daud sebelum saya ngomong. Jadi waktu saya ngomong, saya bilang, saya sangat berdosa kepada Tuhan dan kamu, dan saya mau terima apapun itu. Saya cuma ngomong gitu, apapun itu saya mau terima. Saya bersyukur dengan kejadian ini, saya benar-benar bisa merasakan dan akhirnya saya mengerti apa itu love, apa itu trust, yang membantu saya terus berakar di dalam Tuhan sampai hari ini. Cuma satu kalimat yang aku keluarkan.
dia cuma bilang begini, apapun itu, saya tetap bersama-sama kamu di hari-hari kita di depan bersama Tuhan. Dia cuma ngomong satu hal yang saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Dan itu adalah Tuhan. Itu adalah satu pengalaman yang saya alamin, bagaimana saya bisa punya satu relationship yang sangat dalam melalui AAU, melalui manusia. Mungkin di sini kita punya experience dengan anak, dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun, yang akhirnya kita bisa feel itu yang Tuhan mau. Ada banyak ketakutan di dalam hati kita waktu kita mengalami masalah. Atau seperti Daud waktu dia mengalami atau membuat sebuah kesalahan. Tapi asal kita berani terus menghadapi dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, saya yakin dan percaya Tuhan kasih pengalaman hati dia di dalam hidup kita semua. Itu yang aku alamin dan aku sangat berterima kasih untuk lesson hari ini. Christmas itu selalu memberi joy kepada kita apapun kondisinya. Itu aja yang aku mau sharing. Thank you ya semuanya. Oke, Alin. Wah, keren banget. Hopefully, saya pikir makanya kita ada refleksi ya. Jadi saya merasa kalau kita refleksi, mungkin hari-hari kita itu kan kadang-kadang kita merasa kayak Elia ya. Elia nggak bisa merasa Tuhan ada ketika anginnya sepoi-sepoi. Dia pikirnya anginnya harus ada badai dulu, baru Tuhan ada gitu. Kita masih pakai pikiran sendiri. I think setahun ini kalau kita masih sampai di ujung tahun, it means Tuhan itu banyak sekali gendong kita. Amin. Maybe take time untuk benar-benar bisa panjang ini list kita. Ya, saya sangat tertusuk dengan lagu ucapan syukurnya Daud ya. Saya merasa iya, siapa saya ini sampai Tuhan itu kasih anaknya untuk saya. Siapa saya? Dia kasih darahnya untuk saya. Dia korbankan dirinya untuk saya. Who am I? Nobody. But yet Tuhan selamatkan saya. Dan itu adalah harusnya cukup ucapan syukur sampai Tuhan datang lagi. So thank you again Yalin, really your sharing really inspire me juga. Thank you. Thank you Linda. Waduh, so happy ya kalau bisa merasakan Tuhan dalam hidup Linda. Saya juga pengen tuh bisa kayak gitu. Dan saya yakin hubungan antara Tuhan dengan kita itu memang butuh waktu. Nggak mungkin ya kalau hubungan yang langgang itu cuma hubungan yang sebentar, tapi butuh proses, butuh waktu. Dan saya yakin struggling semua sister di sini, problem itu semua untuk membentuk kita, untuk membangun kita supaya menjadi diterima Tuhan ya. Tuhan bisa menerima kita apa adanya. Dan itu perlu proses pemulihan dari hati kita ya. Tuhan melihat hati kita, di mana kita harus bisa surrender, total trust kepada Tuhan. Itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Semoga ya Natal ini juga membawa sukacita bagi kita semua. Ada lagi yang mau sharing? Lessonnya bagus sekali, jadi banyak sekali yang share. Cocok untuk akhir tahun ya, Sister Dame. Kita harus refleksi diri selama setahun ini, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa, sampai di mana, apakah kita peka, Tuhan ada dalam hidup kita, itu yang sulit ya. Tapi kita tetap belajar, tetap semangat, sister-sister, untuk merasakan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya yakin pasti bisa. Betul, thank you banget ya. Really, kita ditutup dengan akhir tahun dengan sharing dari Dame yang luar biasa. Aku bersyukur ya Dame bisa bawain yang menjadikan berkat buat kita semua. Berhubung waktu udah 12.50, ya kita akan tutup dengan lagu dan doa. Mungkin nanti minta Dame tutup doa ya, Dame buat kita ya. Misalnya kalau ada sister yang masih interested mau sharing, mau itu apa Bible study, silahkan bisa menghubungi teman-temannya yang mengundang. Kita senang kok belajar firman itu, bukan
kalau dulu ya pengetahuan aku itu firman itu berat banget. Tetapi setelah aku ngerti apa yang Tuhan mau, enjoy kok, seneng malah kita bisa diskusi. Kok gini ya, dan Tuhan itu sangat logik. Oke, silahkan Ruth. Ruth, silahkan. Ditutup dengan doa dulu oleh Sister Dame. Tutup doa ya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, hanya bisa menyebut Engkau Bapa saja, itu privilege Tuhan. Bisa merasakan kehadiran-Mu, bukan cuma merasakan, tapi bisa benar-benar menikmati, benar-benar bisa tahu bahwa Engkau yang memberikan kekuatan dalam setiap langkah kami. Bagaimana Engkau mengampuni kami, memberikan diri-Mu, selalu memampukan kami dalam setiap keadaan. Tuhan luar biasa sekali untuk mempunyai Allah seperti Engkau. Nggak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang bukannya harus dibujuk-bujuk, Tuhan yang bukan harus disuap, tapi Tuhan yang terlebih dahulu memberikan dirinya, terlebih dahulu memulai hubungan. Allah kami ini Tuhan. Kalau mungkin ada banyak, kami mungkin punya sesuatu, atau kami hebat banget, atau kayak gimana banget, saya merasa ya enggak juga, masih ada lagi yang di atas kami. Masih ada lagi yang lebih. But yet, Engkau memilih kami. Thank you, Bapak. Thank you untuk ingin mempunyai hubungan dengan kami di sini secara pribadi. Tiap orang Tuhan bisa mempunyai hubungan mereka, tiap orang bisa merasakan prosesnya, tiap orang bisa benar-benar melihat dalam setiap proses, walaupun kadang-kadang bisa lepas pegangan itu, kadang-kadang bisa begitu semangat, kadang-kadang bisa begitu bingung ataupun ragu. Bersyukur Tuhan, selalu Engkau beri kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk menjadi Tuhan yang ingin sekali punya pengalaman dengan kami, ingin tahu hati kami, ingin bersama dengan kami, menjadi Allah yang begitu merasakan apa yang kami rasakan. Dan saat yang bersamaan mungkin ketika kami tidak merasakan itu, Engkau tetap memberikan jalan. Kadang-kadang kami banyak pakai perasaan kami banyak pakai pikiran kami sendiri. Kami sampai lupa Engkau itu lebih dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami rasakan. So hari ini Tuhan, bantu kami untuk bisa belajar menjadi seperti Daud, yang mempunyai hati itu benar-benar terpaut kepada Engkau. Pikiran pertamanya adalah Engkau, yang selalu dia mau utamakan adalah Engkau. Menjadi Daud yang benar-benar begitu confident, begitu trust in you, karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu selama ada Tuhan, kalau Tuhan, ya, dia adalah orang yang begitu komit. Kalau Tuhan udah mau, ya saya lakukan aja. Saya harus bayar konsekuensi, ya saya lakukan saja. Tuhan bantu kami untuk benar-benar bisa belajar dari Daud. Kami banyak kesalahan, seperti Daud juga banyak sekali dosa. Tapi dia bisa kembali lagi karena dia tahu Engkau, Allah yang ingin terus mempunyai hubungan dengan kami. Bantu kami di sini Tuhan, ketika kami melihat lagi tahun ini, di 2021 ini, ketika ada begitu banyak kesalahan kami, bantu kami bawa kepada Engkau, memohon ampun. Dan kami minta Tuhan, supaya Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk kami bisa kembalikan hati kami lagi. Kalau kami ada banyak membuat, atau ada banyak hal yang kami sekarang lagi dalam pergumulan, atau hal di mana kami tidak mengerti, Tuhan bantu kami Tuhan, untuk kami bisa melihat bahwa bagian kami percaya saja seperti Daud itu. Saya percaya, mau kayak gimana pun saya tidak akan pernah membunuh atau tidak pernah melukai yang Engkau urapi. Karena Allah sendiri yang akan menghakimi, yang jadi hakimnya. Biarlah Tuhan yang melakukannya. Bantu kami Tuhan. Bantu kami setiap kami di sini. 2 jam ini kami bisa sangat menikmati fellowship, menikmati firman Engkau. Setelah ini akan ada banyak hal yang kami temui. Jangan biarkan kami ikut dalam tipu daya iblis Tuhan. Ada banyak kegiatan, kadang-kadang kami bisa ketipu, kami pikir kami benar. Karena kami pakai pikiran kami sendiri. Bantu kami untuk selalu kembali kepada firman, apa yang firman Engkau katakan. Bukan apa yang kami pikirkan, tapi apa yang Engkau mau. Bantu juga Tuhan untuk kami bisa terbuka satu dengan yang lainnya, meminta input, berani untuk meminta nasihat, karena kami tahu itu juga yang Engkau mau, kan Engkau bisa bekerja melalui banyak hal. Thank you Bapak untuk siang ini, saya berdoa khusus buat semua wanita yang ada di sini. Biarlah Tuhan, kami benar-benar mempunyai
ambil keputusan Tuhan bahwa setiap hari kami mau mengalami Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau akan mengalami kami juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Mau serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.